adik-adik, perkenalkan dengan saya Kak Vici. Nah, pada video kali ini Kak Vici akan menjelaskan mengenai perbandingan. Nah, apa itu perbandingan? Nah, dalam perbandingan matematika, kalian pasti pernah melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, kalian pasti pernah membandingkan antara nilai matematika dengan nilai matematika yang lain, teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, apabila si A mendapatkan nilai 100 dan kalian mendapatkan nilai 80, pasti kalian sudah mendapat kesimpulan bahwa perbandingan antara nilai kalian dan nilai teman kalian atau si A perbedaannya 20. Nah, sehingga nilai A dibandingkan dengan nilai kalian, nilai A mendapat nilai lebih bagus dibandingkan dengan nilai kalian. Seperti itu. Jadi, perbandingan adalah membandingkan antara dua hal atau lebih. Nah, kita mau membandingkan antara bulatan yang berwarna biru dan bulatan yang berwarna hitam. Nah, untuk bulatan yang berwarna biru, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan bulatan berwarna hitam ada 1, 2. Sehingga dalam rumus perbandingan, biru dibanding hitam, nilai biru adalah 6 dan nilai hitam adalah 2. Seperti itu. Nah, dari 6 dibanding 2, kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3 dibanding 1. Kesimpulan dari perbandingan antara bulatan hitam dan bulatan biru adalah bulatan biru 3 dan bulatan hitam 1. Kalian sudah mengerti kan pengertian dari perbandingan? Sekarang Kak Vici menjelaskan mengenai jenis-jenis perbandingan. Nah, untuk jenis-jenis perbandingan, Kak Vici menjelaskan yang pertama, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel apabila salah satu variabel atau nilai dari variabel tersebut bertambah, maka nilai variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Variabel X1 banding Y1 sama dengan X2 banding Y2. Maka X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Jadi, ketika X1-nya naik, maka Y1-nya juga ikut naik. Kita bahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai adalah perbandingan dua variabel. Apabila salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya akan berkurang. Seperti itu. Jadi, variabelnya naik, maka variabel yang lainnya ikut turun. Sehingga X1 banding Y2 sama dengan X2 banding Y1. Nah, maka X1 berbanding nilai atau berbanding terbalik dengan Y2. Begitu juga dengan X2 berbanding terbalik dengan Y1. Nah, dari definisi jenis perbandingan tersebut, berbanding nilai dan berbanding terbalik, Kak Vici akan menjelaskan contoh kasus dari kedua jenis perbandingan tersebut. Nah, sekarang Kak Vici mau memberikan contoh soal mengenai perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai, contohnya adalah Rara ingin membeli apel. Harga 2 kg apel adalah
15.000. Maka berapakah harga 10 kg apel yang harus dibayar Rara? X1 jumlah apel, yang mana X1-nya adalah 2 kg. Y1 total harga apel. Total harga apel dari X1 adalah 15.000. X2 jumlah apel yang ingin dibeli. Jumlah apel yang ingin dibeli adalah 10 kg. Sedangkan untuk Y2 total harga apel yang ingin dibeli. Nah, dari perbandingan senilai, rumusnya adalah X1 per Y1 sama dengan Y2 per Y2. X1 adalah 2 kg, atau kita tulis 2. Y1 15.000, harga 2 apel itu adalah 15.000, sama dengan 10 kg. YX2 adalah 10 kg, dan Y2 adalah, kita tetap tulis Y2 karena yang Y2 adalah yang ingin ditanyakan, berapa harga apel atau total harga apel yang harus Rara bayar. Sehingga Y2 sama dengan 15.000 dikali 10 per 2 atau dibagi 2. Y2 sama dengan 150.000 dibagi 2 sama dengan Y2 adalah 75.000. Sehingga harga apel yang harus dibayar Rara senilai 75.000 rupiah. Seperti itu. Nah, dari kesimpulannya ini, dari contoh soal yang Kak Vici berikan, nah, harga apel 2 kg 15.000, yang mana adalah variabel pertama, sedangkan untuk variabel kedua dari 15.000 yaitu yang dibayar adalah 75.000. Maka variabel pertama 15.000 dan variabel kedua adalah 75.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh perbandingan berbalik nilai. Rara ingin membangun rumah. Membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah Rara? Caranya adalah dengan menggunakan rumus X1 banding Y2 sama dengan X2 banding Y1. Dengan diketahui X1 adalah 15 orang, Y1 adalah 20 hari, X2 adalah 12 orang, dan Y2 yang ditanya. Sehingga 15 dibagi Y2 sama dengan 12 dibagi 20. Y2 sama dengan 20 dikali 15 dibagi dengan nilai 12. Sehingga kita peroleh Y2 adalah 25. Jadi, waktu yang dibutuhkan yaitu 25 hari. Sehingga kesimpulannya adalah apabila Rara ingin membangun rumah dan membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari, dan ketika tukang yang datang hanya 12 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 25 hari. Dengan kata lain, X1-nya adalah 15 orang, dengan Y1-nya adalah 20 hari, dan X2-nya adalah 12 orang, dan Y2-nya adalah 25 hari. Semakin banyak orang yang membantu atau tukang yang datang, maka waktu yang dibutuhkan maka semakin sedikit. Oke, sekian video dari Kak Vici. Sampai jumpa di video selanjutnya.